baik bagi Tuhan kita. Haleluya, shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini di rumah Tuhan. Dan sungguh saya percaya kita semua berkumpul, kita punya satu kerinduan. Kita rindu bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari bersama-sama siapkan hatimu, kita mau bawa hati kita mau datang menyembah Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, berkati hidupku. Panggil Yesus bersama, katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, berkati hidupku. Mari angkat tanganmu dan katakan bersama. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan
Biarlah segala pujian dan hormat dan syukur kami Tuhan, kami naikkan untuk menyenangkan hati-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji menyembah Dia lebih lagi, mari bersama-sama kita katakan, amin. Mari sama-sama kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan untuk setiap kami. Haleluya. Come on, sing. Say oh. Say come on and this is sing with me. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not
shout it out, shout it out. Haleluya. Haleluya, yang rindu menyembah Tuhan, memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on! We praise you Lord in this place. Let's go! Engkau anak gembala yang menyelamatkan kami Tuhan, dan kami bersyukur. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Lambaikan tanganmu, come on! Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dengan segenap hatimu, dengan lebih sungguh katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Come on, just sing it out. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi dengan lebih sungguh saudara, serukan. Oleh darah anak domba, iblis dikalahkan, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yang percaya kuasa iblis sudah dihancurkan, sudah dikalahkan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on! Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang boleh kami terima. Kami persembahkan pujian ini, hidup ini, untuk kemuliaan nama-Mu. Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Mari dengan segenap hatimu lebih lagi bagi Tuhan kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, saya Natalia Paat, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News.
Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Program Revival Night di YouTube channel NDC telah menjadi berkat kekuatan sejak tayang perdana di masa pandemi 2020 dan telah berakhir tayang pada 25 April. Saudara dapat subscribe dan nyalakan tanda bel untuk mengetahui konten terbaru dari NDC ke depannya, karena kami akan terus mengupload konten-konten baru yang membuat kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Pembangunan NDC PIK 2 Dekor masih terus berlangsung. Ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi gereja kita. Pekerjaan yang terus dilakukan meliputi pengecoran parket, kolom, pengecoran plat dan balok lantai 1 hingga lantai 5. Pemasangan balok precast serta finishing lantai 1 dan 2. Tetaplah berdoa bagi pembangunan NDC PIK 2 Dekor agar pengerjaan berjalan sesuai perencanaan. Dukungan dana dapat diberikan melalui transfer bank dan laporan keuangan tersedia pada TV Signs. NDC akan mengadakan NDC Holy Land Trip pada 19 hingga 30 Oktober bersama Pastor Josia Abdi Saputra. Tersedia 2 paket perjalanan yang dapat Anda pilih sebagai berikut. Jangan lewatkan Surrender, live worship bersama NDC Worship dan Sydney Mohede pada tanggal 20 Juni di NDC Central Park. Ajak teman-temanmu dan jadi bagian dari momen indah yang penuh kuasa dan hadirat Tuhan. Tiket sangat terbatas. Shalom, hari ini saya ingin menyampaikan kabar sukacita, yaitu NDC sudah memiliki komunitas untuk para pecinta golf. Jadi saudara yang suka bermain golf, sudah ahli maupun yang baru belajar, ayo jangan malu untuk bergabung dalam komunitas ini. Supaya kita semua bisa berolahraga, tubuh kita sehat, dan kita punya komunitas yang baik, yang membuat iman kita juga bisa bertumbuh dan saling membangun satu dengan yang lain. Ayo bergabung dalam NDC Golf. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau berharap hanya padamu. Dan hanya memegang janji-janjimu yang abadi. Janji-janji yang pasti kau tepati Tuhan. Ini iman percaya kami. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja. Berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu, ku berserah. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mari yang percaya sama-sama katakan. Tak perlu ku melihat,
Mari yang percaya janjinya ya dan amin. Sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita mau nyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan siang hari ini. Kami berpegang teguh Tuhan pada pengharapan kami. Sebab Engkau yang menjanjikannya adalah setia. Ini iman kami, ini percaya kami Tuhan. Kami menggantungkan hidup kami hanya padamu Yesus. Let's worship Him. Setiap kehidupan kami Tuhan. Oh mari yang percaya sama-sama angkat tanganmu tinggi. Serukan. Kau Tuhan tak pernah berubah janjimu. Selamanya kau pegang hidupku. Menjagaku di tanganmu. Keyakinan kami Tuhan. Ini iman percaya kami Tuhan. Selamanya kau pegang, kau memegang kehidupan setiap kami. Di tanganmu yang mau menyerahkan hidupnya, angkat tanganmu, lebih lagi katakan. Kau Tuhan tak pernah Terima kasih. Kami punya Tuhan yang setia. Kami itu punya Tuhan yang gak pernah berubah. Dan kami bersyukur dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami.
Tuhan yang setia itu ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir bukan sebagai tamu, Engkau hadir sebagai tuan rumahnya. Kami yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kami. Kehadiran-Mu itu yang membuat ibadah ini menjadi luar biasa dan penting Tuhan. Bukan siapa pembicaranya, bukan musik dan lagunya, bukan tata panggungnya, tapi Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Itulah yang membuat pertemuan ini jadi luar biasa. Mari nyatakan kehadiran-Mu bagi kami semua lewat firman Tuhan yang sebentar kami terima. Biar Engkau menyatakan diri-Mu lagi kepada kami Tuhan. Hamba berdoa saat firman-Mu disampaikan, kuasa-Mu bekerja. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yang hampir menyerah kalahan, dan dapat semangat, kekuatan dan pengharapan baru dari Tuhan untuk bangkit lagi dan jalan lagi bersama dengan Tuhan untuk raih kemenangan-kemenangan dalam kehidupan. Bahkan lebih daripada semua itu, biar pagi ini kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Berikan kepada kami apa yang dunia ini gak bisa berikan buat kami. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Roh Kudus, urapilah kami semua. Beri hikmat pewahyuan buat kami, supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu. Yang jawab saya 2 orang ya. Yang hadir 2.000 nih. Selamat siang. Terima kasih buat kesempatan dan kehormat ini. Sungguh sangat terhormat nih hari ini bisa melayani Bapak Ibu Saudara, dan ada Pak Yosia dan Pak Paul. Sebuah kehormatan buat saya. Baik. Dalam kebaktian ini saya ingin membagikan kepada saudara atau membahas kepada kita semua tentang God's Covenant atau perjanjian Tuhan. Tentu mengapa saya tergerak untuk bahas ini, karena kita sedang berada di dalam satu situasi yang tidak mudah. Secara khusus mungkin buat kita melihat situasi yang terjadi di dalam negeri kita ini tidak mudah. Kita sedang ada di masa-masa yang sangat krusial saya pikir ya. Kita tentu sama-sama tahu, saudara mengikuti nggak perkembangan hari-hari ini. Tapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Walaupun kadang-kadang lelah juga sih, tapi jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Sebab negara kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Gelombang demonstrasi terjadi di mana-mana dan sekarang sudah mulai ada letupan-letupan kecil di berbagai kota. Lalu kita juga sama-sama tahu bahwa gelombang PHK, badai PHK juga banyak terjadi. Ekonomi kita sedang juga tidak baik-baik saja. Bahwa kita sedang berada dalam situasi yang sekali lagi gak gampang untuk kita lewati. Tapi saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia buat kita. Itu sebabnya ini yang saya mau bagikan kepada saudara, bahwa menghadapi situasi yang begitu sulit. Kita sama-sama tahu beberapa waktu lalu pasar saham kita mengalami anjlok berkali-kali. Nilai tukar rupiah kita sangat terkoreksi begitu dalam terhadap dolar Amerika Serikat. Dan banyak pakar ekonomi berkata bahwa kita sedang kembali menuju kepada krisis tahun 98. Tapi anyway, apapun yang pakar katakan, para pengamat orang bilang, saya tetap percaya bahwa begini, orang benar akan tetap dipelihara Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang setia dengan janjinya. Itu sebabnya saran saya kepada saudara, hiduplah di dalam perjanjian dengan Tuhan. Berjalanlah dalam perjanjian dengan Tuhan. Karena perjanjian dengan Tuhan adalah sebuah perjanjian yang hebat. Nah sayangnya itu yang saya bilang, kita seringkali telah menjadi umat perjanjian lewat karya Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Tapi sayangnya kita nggak hidup dalam perjanjian itu. Ada satu ayat yang saya mau ajak kita sama-sama perhatikan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-54, ayat yang ke-10. Tentu ini ayat yang tidak asing buat kita. Ini ayat yang sering mungkin saudara dengar. Bahkan ayat ini sudah dijadikan lagu. Kalau saudara bertobat sudah lama jadi Kristen, pasti saudara tahu lagu ini. Atau saudara alumni sekolah minggu, pasti saudara tahu lagu ini. Tapi kalau saudara baru bertobat tadi malam, memang belum tahu lagu ini. Kan? Ayatnya bilang begini, ini ayat sudah dijadikan lagu. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu,
dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Situasi boleh bergoncang, keadaan ekonomi boleh bergejolak, tapi saya percaya perjanjian Tuhan dengan hidup kita tidak akan pernah bergoyang, kata Alkitab. Itu sebabnya jadilah umat-umat perjanjian dan hiduplah di dalam perjanjian dengan Tuhan. Izinkan saya untuk menjelaskan ini kepada saudara. Kalau saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada 2 tema besar Alkitab kita. Saya menemukannya 2, mungkin nanti saudara bisa menemukan yang ketiga atau yang keempat dan seterusnya. Saya menemukan ada 2 tema besar Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu. Tema yang pertama adalah Alkitab mau memberitahu kepada kita, menjelaskan kepada kita Tuhan itu adalah Raja yang berdaulat, yang memerintah, dan dia punya sebuah pemerintahan namanya kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Dan dia ingin kerajaannya itu hadir di muka bumi ini. Saya ulang sekali lagi. Ini tema besar Alkitab kita yang pertama. Kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara membacanya dengan cermat, saudara akan menemukan tema besar ini. Bahwa Alkitab sedang mau memberitahu kepada kita, ada Tuhan yang adalah Raja, yang berdaulat, yang memerintah. Dan dia punya sebuah sistem pemerintahan. Dan pemerintahnya itu dia ingin hadirkan di muka bumi ini. Itu yang sering kita sebut dengan the kingdom of God atau kerajaan Allah. Itu tema besar yang pertama. Nah, tema besar yang kedua dari Alkitab adalah Tuhan yang adalah Raja itu adalah juga Tuhan yang adalah kasih. Karena dia adalah kasih, dia ingin membangun hubungan dengan manusia ciptaannya yang dia ciptakan serupa dan segambar dengan dia itu dalam hubungan yang penuh kasih. Nah, hubungan yang penuh kasih dengan manusia ciptaannya yang dia hendak bangun itu, dia ikat dalam perjanjian. Saya ulang sekali lagi. Ini tema besar yang kedua dari Alkitab kita adalah Tuhan yang ada Raja itu sekaligus adalah Tuhan yang adalah kasih. Karena dia adalah kasih, dia ingin membangun hubungan yang penuh kasih dengan manusia ciptaannya itu. Dan dia mengikat hubungan yang penuh kasih itu dengan perjanjian. Makanya kapan aja saudara baca Alkitab, saudara akan ketemu ada begitu banyak perjanjian-perjanjian di dalam Alkitab kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas perjanjian. Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Saudara akan ketemu banyak sekali perjanjian di Alkitab kita. Kapan Tuhan mau melaksanakan rencananya atas bumi ini? Kapan dia mau melakukan kehendaknya atas bumi ini? Dia selalu polanya gini, selalu gini. Dia memilih seseorang atau dia memilih sekelompok orang lalu kemudian dia mengikatkan diri dengan orang tersebut dalam sebuah perjanjian. Makanya kenapa pernikahan itu menjadi sesuatu yang penting di mata Tuhan. Pernikahan itu kan bukan sekedar karena seorang pria jatuh cinta kepada seorang wanita lalu kemudian mereka memutuskan untuk hidup bersama. Enggak seperti itu. Makanya Alkitab memandang pernikahan sebagai sebuah ikatan perjanjian. Mengapa? Karena itu bicara tentang hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Sampai di sini masih bersama-sama dengan saya Bapak Ibu? Ada 2 tema besar Alkitab kita. Yang pertama adalah Tuhan adalah Raja yang memerintah, berdaulat. Dia punya sistem pemerintahan dan dia ingin sistem pemerintahan itu hadir di bumi ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan yang adalah Raja itu sekaligus adalah Tuhan yang adalah kasih. Sayangnya memang banyak orang Kristen memahami Tuhan adalah kasih lebih dulu daripada Tuhan adalah Raja. Kebalik. Tuhan adalah Raja lebih dulu yang harus kita pahami. Baru dia adalah kasih. Nah karena dia adalah kasih, dia ingin membangun hubungan yang penuh kasih dengan manusia ciptaannya. Sekemudian hubungan itu dia ikat dalam perjanjian. Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas perjanjian. Dia suka dengan perjanjian. Kapan aja saudara ketemu Tuhan mau melaksanakan rencananya atas bumi ini, dia selalu memilih dan menetapkan seseorang lalu kemudian dia membangun hubungan dengan orang tersebut dalam sebuah ikatan perjanjian. Makanya kita kenal ada perjanjian Edenik, ada perjanjian Adamik, ada perjanjian Tuhan dengan Nuh. Tandanya pelangi itu. Oke, yang kemudian diambil sama LGBT sebenarnya gitu. Mereka mencuri dari kita kan itu kan. Lalu kemudian Tuhan berjanji dengan siapa lagi? Abraham.
Dia mengikatkan diri dengan Abraham dan keturunannya. Tandanya itu sunat dan lain sebagainya. Ada perjanjian Tuhan dengan Daud dan banyak sekali. Sampai perjanjian baru kan. Setiap kali, saudara di sini perjamuan kudusnya minggu pertama atau minggu kedua Pak? Minggu kedua di CP. Saya ingat gak setiap kali sudah makan minum perjamuan kudus kan kemudian hamba Tuhan berkata gini. Demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku kata Yesus. Oke? Jadi waktu kita makan minum perjamuan kudus, sekarang diingatkan, saudara, dibawa kembali kesadaran kita dan ingatan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Meterainya adalah darah Yesus buat kita. Saudara umat perjanjian, kita umat perjanjian. Itu sebabnya gini, hiduplah dalam perjanjian dengan Tuhan. Nah, saya mau sampai kepada ini. Apa itu perjanjian? Karena seringkali kita gagal untuk memahami mana covenant, mana promise. Banyak orang Kristen cuma suka promise-nya Tuhan. Tapi kita nggak mau hidup dalam covenant-nya Tuhan. Perjanjian itu apa sih? Kan tidak ada perjanjian yang melibatkan sepihak aja, nggak ada. Di mana-mana yang namanya perjanjian itu selalu melibatkan dua pihak atau lebih. Di mana begini? Pihak yang pertama ada bagian yang akan dia kerjakan, yang harus dia kerjakan. Pihak kedua ada bagian yang harus dia kerjakan. Pihak pertama mengerjakan bagiannya, pihak kedua mengerjakan bagiannya. Maka semua konsekuensi dalam sebuah perjanjian itu akan terjadi dan terlaksana. Sampai di sini bisa mengikut saya? Saya mengikatkan diri dengan seseorang. Taruhlah namanya siapa? Agus. Saya mengikatkan diri mungkin join bisnis. Kita mengikatkan diri dalam perjanjian bisnis. Lalu kemudian begini, dia punya si Agus punya bagian yang harus dia kerjakan, saya punya bagian yang harus saya kerjakan. Nah, ketika si Agus mengerjakan bagiannya, saya mengerjakan bagian saya, maka semua konsekuensi daripada perjanjian itu dapat terlaksana. Tidak fair kalau si Agus tidak mengerjakan bagiannya, saya harus mengerjakan bagian saya. Loh kemudian di akhirnya si Agus menuntut saya atau menuntut untuk menerima apa yang kita sepakati dalam perjanjian itu kan tidak bisa. Nah itu yang saya bilang banyak orang Kristen anak Tuhan bukan di gereja ini. Kalau di gereja ini semua hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Ini yang saya bilang orang Kristen di luar. Cuma orang Kristen di luar sering main-main ke sini. Itu dia masalah. Nah banyak orang Kristen tidak fair dalam hidup. Mereka mau menuntut Tuhan atau mereka suka menuntut Tuhan mengerjakan bagian Tuhan dalam hidupnya. Tuhan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Tapi kita tidak mengerjakan bagian kita. Kita selalu tuntut, kita paksa Tuhan mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kita. Kalau kita sakit Tuhan sembuhin dong. Saya susah hiburin dong. Saya bangkrut Tuhan angkat lagi dong. Percayalah. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Alkitab bilang dia bukan manusia yang gampang berdusta dan bisa berdusta. Amin. Iya, kita bilang itu kan. Tuhan itu bukan manusia yang bisa berdusta. Dia Tuhan yang setia. Kalau dia berjanji, dia pasti menggenapinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu always dan tidak pernah never untuk menggenapi janji. Kasih tahu samping anaknya. Tuhan selalu always, tidak pernah never. Tuhan itu bukan kayak manusia. Tuhan bukan kayak laki-laki. Kan ada pepatah kan. Terang bulan, terang di kali. Buaya nimbul, disangka mati. Jangan percaya mulut lelaki. Kalau berjanji, gampang mengingkari. Itu laki-laki. Tuhan kita bukan kayak laki. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dengan janjinya. Dia selalu pasti always menepati janjinya. Saudara gak perlu ragukan Tuhan. Masalah terbanyak saya ketemu dalam kekristenan kita adalah kitanya yang seringkali tidak mengerjakan bagian kita. Tapi kita tuntut Tuhan mengerjakan bagiannya. Wajah saudara minta ayat kayak ini ya. Kalau multimedia lagi baik hati sama kita dia tampilkan. Kalau enggak ya kita baca di Alkitab kita lah ya. Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Tentunya ayat-ayat yang saudara suka sekali baca. Orang Kristen suka baca ayat ini. Ulangan 28 ayat 1 dan seterusnya. Coba kita baca ya.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Haleluya. Ayat 4. Diberkatilah buah kandungan aja diberkati, bayangin kan. Hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing domba, bukan hanya kandungan manusia yang diberkati. Kambing domba pun kandungannya diberkati. Bayangkan saudaraku, Tuhan kita dahsyat. Ini kalau saya lanjutkan baca seterusnya, saudara suka ayat-ayat ini. Nanti kalau saudara baca di rumah, ambil waktulah baca ayat-ayat ini. Saudara akan menemukan Tuhan akan mengangkat kita naik dan bukannya turun. Menjadikan kita kepala dan bukannya ekor. Diberkatilah keluar masukmu, ya kan. Musuh menghadang engkau, Tuhan akan menghalau mereka. Kita suka ayat ini, betul gak? Saudara suka ayat ini? Diberkatilah adonanmu, rotimu, alah segala macam. Kira anak Tuhan senang kan dengan ini. Tapi kita lupa. Itu saudara gak usah urusin sebenarnya. Itu Tuhan, bagian Tuhan. Tuhan pasti kerjakan itu, percayalah. Nah bagian kita apa? Bagian kita. Ayat 1-nya dong bro. Kita lupa ayat 1-nya, kita selalu suka ayat 3 dan seterusnya. Kita tuntut Tuhan kerjakan ayat 3 dan seterusnya. Kita lupa bahwa bagian kita ayat 1 dari Ulangan pasal 28 ini. Coba kita balik ke ayat 1, oke? Ini bagian kita nih, jangan lupa dong. Kita suka ayat 3 dan seterusnya, kita lupa ayat 1-nya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan kerjakan bagian saudara. Tuhan pasti kerjakan bagiannya. Urusan memberkati roti, memberkati keluar masukmu, memberkati buah kandunganmu, mengangkat engkau naik bukan turun, menjadikan kau kepala bukan ekor, itu urusan Tuhan, Pak. Urusan kita apa? Konsentrasi dengan ini. Dengarkan suara Tuhan dengan baik-baik. Kita didengarkan aja udah gagal. Tapi kita tuntut Tuhan kerjakan bagiannya. Allah, mendengarnya aja kita udah gagal. Belum bicara melakukan nih. Dengarnya aja kita udah gagal. Kita dengar khotbah aja, dengar firman Tuhan aja masih bercanda-bercanda, kita main-main kita. Masih WA-an kita, dengar khotbah sambil WA-an, sambil posting, gue lagi ibadah nih. Apa yang saudara mau dapat? Ini belum melakukan ya. Baru mendengarkan aja kita udah fail kadang-kadang. Gimana saudara mau melakukan? Ini bukan di sini, ini yang saya ngomong nih orang di luar sana. Kalau jemaat CP itu dahsyat semua. Mendengarkan Tuhan dengan baik-baik. Dan melakukan dengan setia. Kelihatan dari wajah saudaraku. Saya percaya. Kerjakan bagian saudara. Tuhan pasti mengerjakan bagiannya. Amin. Kita kadang-kadang gak fair. Kita tuntut Tuhan kerjakan bagiannya. Kita gak mau hidup dalam perjanjiannya. Kita mau promise-nya. Tapi kita gak mau hidup dalam covenant dengan Tuhan. Sesudah mau selesai. Karena wajah saudara sudah tertekan ya. Saya sudah mau selesai. Saya mau menyelesaikan ini lah. Gak enak lah wajah saudara sudah tertekan. Di dalam perjanjian dengan Tuhan ini. Tahu gak saudara? Ada berkat-berkat yang dahsyat yang Tuhan siapkan buat kita. Dan itu pasti dia kerjakan buat kita. Dalam perjanjian dengan Tuhan. Itu ada 2 jenis berkat. Katakan sama-sama 2 jenis berkat. Berkat yang pertama adalah berkat yang umum. Katakan sama-sama berkat yang umum. Berkat yang umum ini sebenarnya gini loh. Ini berkat yang Tuhan kasih buat semua orang. Katakan sama-sama semua orang. Jadi orang yang ada di dalam perjanjian dengan Tuhan, orang yang gak ada dalam perjanjian dengan Tuhan, itu semua ngalami berkat umum ini. Ini berkat umum ini berkat yang Tuhan kasih, Tuhan berikan. Karena memang pada dasarnya Tuhan kita tuh Tuhan yang suka memberi.
Tuhan yang suka memberkati, itu nature-nya Tuhan. Itu udah kualitas Tuhan. Dari sononya udah begitu Tuhan kita. Saya nggak ngambil untung benar, dari sononya udah begitu. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memberkati. Nah, berkat Tuhan itu yang pertama ada berkat umum. Berkat umum itu adalah berkat yang bisa dinikmati oleh semua orang. Baik orang benar maupun orang yang tidak benar. Baik orang baik maupun orang jahat. Orang yang ada dalam Yesus, orang yang tidak dalam Yesus, semua bisa nikmati berkat umum ini. Contoh, saudara tarik nafas. Berkat Tuhan kah itu? Oke, orang di luar sana nggak percaya Yesus bernapas juga nggak? Apa karena kita percaya Yesus kita napasnya lega, sana sesak napas semua? Kan nggak begitu. Oke, Matius pasal 5 berkata bahwa begini, Tuhan memberi hujan kepada orang benar dan Tuhan juga memberi hujan yang sama kepada orang yang tidak benar. Tuhan memberi cahaya matahari buat orang baik, Tuhan juga memberi cahaya matahari buat orang yang tidak baik. Saudara bekerja di sebuah perusahaan. Lalu setelah sebulan saudara bekerja, saudara terima gaji, betul? Itu berkat Tuhan? Berkat Tuhan lewat bos saudara, betul gak saudara? Pertanyaan saya, di perusahaan saudara ada orang yang bukan anak Tuhan gak? Kerja juga. Oke, terus habis bulan dia gak terima gaji karena dia bukan anak Tuhan. Kan gak begitu. Dia bekerja di perusahaan yang sama dengan saudara, dia terima gaji juga. Itu berkat umum. Saudara bisnis, saudara kelola bisnis saudara dengan manajemen yang baik, saudara kerja baik, bisnis saudara lakukan dengan baik, saudara bisa dapat untung. Pertanyaan saya, orang di luar sana dia bisnis dengan mengelola dengan baik, untung juga nggak? Itu berkat umum. Tapi ada berkat yang kedua, berkat yang spesial. Berkat spesial ini, berkat khusus ini adalah berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan buat orang-orang yang hidup di dalam perjanjian dengan Dia. Orang-orang yang tidak hidup di luar perjanjian dengan Tuhan gak bisa nikmati berkat ini. Saya bawa ingatan saudara untuk menolong saudara memahami ini kepada peristiwa ketika Daud melawan Goliat. Oke? Goliat adalah seorang raksasa yang tinggi besar, pahlawan yang punya track record menang terus dalam peperangan. Ini hebat ya kan pahlawan Filistin. Satu saat waktu dia menantang barisan tentara Israel di bawah pimpinan Raja Saul. Saul dan pasukannya lari ketakutan sembunyi karena tantangan Goliat yang menakutkan itu. Tiba-tiba waktu Daud maju dan sampai di medan pertempuran. Ini menurut saya adalah salah satu faktor utama Daud mengalami kemenangan dengan Goliat. Karena Daud waktu dia sampai di medan pertempuran, dia berkata begini, "Hei, siapa orang yang tidak bersunat ini yang berani menghina barisan tentara Allah?" Ingat, itu perkataan Daud tuh. Siapa orang yang tidak bersunat ini yang berani menghina barisan tentara Allah? Itu kan Daud lagi ngomong, itu bukan sekedar sunat-sunat potong-memotong, ini bukan soal isunya itu. Sunat itu adalah tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Bangsa Israel itu adalah keturunan Abraham. Tuhan terikat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Tuhan berkata, "Abraham, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Keturunanmu akan besar. Dan lewat keturunan kau akan memberkati bangsa-bangsa di muka bumi ini. Siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk. Siapa yang memberkati kamu akan diberkati." Daud tahu persis bahwa dia adalah bagian daripada keturunan Abraham kan. Dia adalah bagian dari perjanjian Tuhan dengan Abraham. Maka dia katakan, siapa orang yang tidak bersunat ini yang berani menghina barisan tentara Allah? Daud sedang ingin berkata gini, "Hei, orang ini gak punya perjanjian dengan Tuhan. Kita punya perjanjian dengan Tuhan." Makanya Daud bisa mengalahkan Goliat kan. Menurut saya itu berkat spesial Pak. Berkat yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang hidup dalam perjanjian dengan Dia. Itu gak bisa dinikmati dengan orang di luar. Itu yang seringkali kita sebut dengan miracle, mujizat, apalah namanya lah kan. Kita suka dengan itu kan. Ada itu Pak. Jadi kita bisa menikmati bukan hanya berkat umum. Tapi ada berkat yang spesial. Berkat khusus. Berkat yang Tuhan cuma sediakan buat orang-orang yang hidup di dalam perjanjian dengan Dia. Dan di dalam berkat yang spesial ini ada dua jenis lagi Pak. Ini beranak lagi memang nih. Jadi dalam berkat Tuhan itu ada dua macam. Berkat Tuhan, berkat umum, dan berkat spesial. Berkat umum itu apa?
Baru 3 menit yang lalu saya jelaskan kepada saudara. Berkat yang Tuhan kasih kepada semua orang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan suka memberkati. Amin. Tapi ada berkat yang spesial. Berkat yang cuma bisa dinikmati kalau kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Nah, dalam berkat yang spesial ini ada 2 macam juga, Pak. Ada berkat yang kelihatan. Ada berkat yang tidak kelihatan. Jadi ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan, berkat khusus yang spesial. Yang kelihatan. Contoh, uang kelihatan kan. Saudara tiba-tiba naik motor, tiba-tiba punya mobil, diberkati sama bos saudara misalnya. Gue lihat lu kerja baik nih selama ini bagus nih, omset naik terus. Ini gue berkati deh, gue kasih mobil. Kan kelihatan kan. Itu berkat spesial yang kelihatan. Tapi ada berkat-berkat juga yang Tuhan sediakan dalam perjanjian dengan dia. Ini yang gak kelihatan, Pak. Nah, masalah memang kita gini. Apalagi generasi muda. Beberapa teman saya udah jadi agnostik hari ini. Karena kita tuh kan udah kemakan dengan pemahaman-pemahaman dari barat. Kita selalu berpikir begitu kan. Selalu yang datang dari barat itu keren, bagus, benar. Padahal belum tentu. Nah, pemahaman datang dari barat ini apa? Ini salah satunya. Lu gak usah ngurusin yang gak kelihatan. Yang gak kelihatan tuh ngapain lu urusin? Itu gak penting. Jangan-jangan dia gak ada. Pertanyaan saya buat saudara. Benarkah yang tidak kelihatan itu tidak ada? Benarkah yang tidak kelihatan itu tidak penting? Tuhan itu ada gak? Kelihatan. Makanya mereka bilang, udah Tuhan gak kelihatan, gak ada dia. Ngapain lu urusin? Lu tuh yang penting sukses, berhasil, banyak uang ya. Lu senang-senang, jangan nyusahin orang, jangan jahatin orang. Udah hidup lu begitu aja. Kan gitu kan. Semua agama sama, dia bilang gitu. Lihat kan. Kenapa? Karena Tuhan gak kelihatan. Kalau Tuhan gak kelihatan, lu Tuhan gak ada. Gak penting. Pertanyaan saya, Tuhan penting? Jangan-jangan gini, dia yang terpenting dalam hidup kita. Amin. Waduh, saudara mau sehebat apapun ya, sebrilian apapun. Ini teman saya ini baru dipanggil Tuhan. Pinter Pak, S3 lulusan London. Cuma disenggol dikit sarafnya, lewat. Kita perlu Tuhan. Tuhan gak kelihatan, tapi dia ada. Dia nyata. Dan dia terpenting dalam hidup kita. Jangan-jangan yang tidak kelihatan itu jauh lebih nyata daripada yang kelihatan. Ulang, gak apa-apa, saya sabar menghadapi saudara. Jangan-jangan yang tidak kelihatan itu jauh lebih nyata daripada yang yang kelihatan. Betul gak saudara? Saya mau nanya, saudara punya pikiran? Nggak nanya aja, saya nanya aja. Punya pikiran? Kelihatan? Penting? Ada? Oh, kan saya nggak enak kalau saya bilang gini. Karena pikiran saudara nggak kelihatan, jadi saudara nggak ada pikiran. Ada di sini yang datang ke tempat ini kebaktian tadi terus nggak mikir, terus Pak kenapa di sini? Nggak tahu saya. Kan nggak begitu, saudara. Benar nggak? Saudara datang sini kan mikir, nggak kelihatan pikiran saudara tapi penting. Bahkan apa yang saudara alami hari ini mungkin jangan-jangan itu hasil pemikiran saudara. Saya mau beritahu sama saudara gini, berkat yang Tuhan siapkan dalam perjanjiannya, itu bukan hanya berkat umum, tapi ada berkat spesial. Dan di dalam berkat yang spesial itu ada yang kelihatan, tapi ada berkat juga yang tidak kelihatan. Tuhan bisa kasih hikmat nih. Ada ide-ide, nggak kelihatan hikmat itu di dalam pikiran kita. Tapi itu bisa jadi luar biasa, benar gak? Damai sejahtera, peace, shalom dalam diri kita. Itu gak kelihatan. Tapi penting gak? Penting. Itu yang bisa membuat apapun situasi yang kita hadapi, kita gak pernah takut menghadapi hidup ini. Kita bisa tenang. Waktu kita tenang, kita bisa dengar Tuhan. Waktu kita dengar Tuhan, kita dapat hikmat Tuhan. Waktu kita dapat hikmat Tuhan, kita tahu apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan. Waktu kita tahu apa yang kita kerjakan dalam kehidupan, kita melakukannya dengan setia. Kita akan ketemu jalan keluar demi jalan keluar. Saya ingat waktu Pak Presiden Jokowi baru pertama kali jadi presiden, periode pertama beliau. Saya gak tahu saudara ikuti gak berita ini. Atau saya lupa, mungkin jemaat NDC CP ini selalu membaca, merenungkan Alkitab siang dan malam.
Yang begini-begini saudara mungkin udah gak teringat. Tapi saya ingatkan aja sama saudara. Ini pernah terjadi saudara. Pemerintah negara Brasil itu marah banget. Marah sama pemerintah Indonesia. Sempat hubungan kita gak bagus sama pemerintah Brasil. Kenapa pemerintah Brasil marah? Karena ada satu warga negaranya yang dieksekusi mati di negara kita. Itu kasus narkoba. Kalau saudara masih ingat waktu itu 2014 kalau gak salah itu. Ada 5 kalau gak salah terpidana mati narkoba kalau gak salah itu. Ada 2 dari Australia kemudian bertobat, tapi tetap dieksekusi juga. Tapi satu warga negara Brasil kan, itu pemerintah Brasil marah, dianggap pemerintah Indonesia ini tidak manusiawi, tidak berperi kemanusiaan. Mengapa? Karena waktu itu berita begini. Waktu dia mau dieksekusi, dia mengalami stres, depresi yang sangat luar biasa. Sampai mohon maaf, ini jangan mengganggu selera makan saudara setelah ini ya. Karena saudara setelah ini kan akan makan siang. Waktu dia mau dibawa ke tiang eksekusi, Pak, ditembak kan, kalau kita kan tembak mati kan. Waktu dia mau dibawa ke tiang eksekusi, saudara tahu, semua kotoran keluar dari badannya, Pak. Itu yang membuat pemerintah Brasil marah sama pemerintah kita. Karena dianggap tidak manusiawi pemerintah kita ini. Semua kotoran keluar. Saya nggak perlu jelaskan secara detail, jangan paksa saya, saudaraku. Kan. Saudara bisa memahaminya lah, ya kan. Itu saking stres, depresi yang sangat luar biasa. Saudara baca Alkitab. Di dalam Kisah Rasul. Ada murid Tuhan Yesus namanya Petrus. Kemarin baru Yakobus dieksekusi mati. Nah ini giliran Petrus nih. Mau dieksekusi mati. Sudah di penjara isolasi. Sebentar lagi akan dieksekusi. Dijaga pengawal di rantai. Petrus bisa tidur nyenyak, lelap banget dia tidur. Sampai Alkitab bilang begini, waktu malaikat datang untuk menyelamatkan Petrus, malaikat perlu bangunin Petrus. Pet, bangun Pet. Gue datang mau selamatin lu, bebasin, bangun dong, bangun. Tidur nyenyak. Bayangin. Itu kalau gak punya damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu gak mungkin bisa begini. Tuhan kasih damai sejahtera yang gak kelihatan. Tapi itu yang bisa membuat kita kuat dan tangguh menghadapi semua badai dalam kehidupan kita. Selamat datang dalam perjanjian dengan Tuhan. Hiduplah dalam perjanjian dengan Tuhan. Kerjakan bagianmu, Tuhan pasti mengerjakan bagiannya. Kalau hari ini Tuhan suruh saudara bertobat, bertobatlah. Kalau hari ini Tuhan mau saudara melakukan kehendaknya, ampuni orang lain yang menyakiti kamu, ampunilah. Kalau hari ini Tuhan berkehendak untuk saudara murah hati, berbagi, bantu orang lain, bantulah. Waktu saudara mengerjakan kehendaknya, Tuhan pasti mengerjakan bagiannya. Selamat datang dalam perjanjian dengan Tuhan. God bless you. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita datang sama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Tuhan yang setia dengan janji-janjinya. Sebelum saudara pulang dari ruangan ini, saya gak tahu situasi saudara. Tapi satu hal yang saya tahu, firman Tuhan berkata, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiaku dan perjanjian damaiku tidak akan pernah bergoyang. Hiduplah dalam perjanjian. Di tengah-tengah situasi yang gak mudah ini, perjanjian itu ya dan amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu Tuhan. Ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku. Yes, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Yuk sama-sama katakan janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku
betapa dalamnya kasih-Mu. Kasih-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai, thank you. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Setelah mungkin ada 1-2 orang saudara yang hadir pagi ini, saudara mungkin berkata, Tuhan, aku udah setia sama Tuhan. Aku udah berupaya mengerjakan bagianku, Tuhan. Aku udah melakukan apa yang Kau kehendaki. Tapi kenapa Tuhan aku belum melihat pertolongan? Aku belum melihat mujizat-Mu. Aku belum melihat jalan keluar. Saya bilang gini, belum itu bukan tidak. Tuhan punya waktunya. Dia tidak terlalu cepat. Dia juga bukan Tuhan yang terlambat. Dia pasti menggenapi janjinya buat kita. Angkat tanganmu sama Tuhan. Katakan, janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Gak pernah terlambat Engkau Tuhan. Yes. Teguhkan umat-Mu siang ini Tuhan. Dan ku tahu betapa hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Tapi biar Roh Kudus bicara lebih kuat, lebih tajam, lebih jelas dalam setiap hati dan sanubari umat-Mu. Supaya apapun yang mereka hadapi hari ini, mereka tetap mempercayai Engkau Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia-Mu, perjanjian-Mu tidak akan pernah bergoyang. Berkati umat-Mu, kuatkan, teguhkan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan kembali duduk. Terima kasih kepada hambanya Pastor Elia Makarawung yang sudah menjadi berkat buat kita semua lewat firman Tuhan yang dibagikan. Saya sungguh diberkati dan saya percaya saudara semua diberkati. Lambaikan tangan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Dia ada di tengah kita dan menjamah hidup kita. Amin. Terima kasih juga kepada seluruh volunteers, baik yang di panggung maupun yang di backstage. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Terima kasih untuk pelayanannya, ibadah berjalan dengan baik. Dan saya ingatkan Bapak Ibu yang jemaat yang ingin didoakan, saudara bisa melakukan scan kode QR yang ada di layar atau di aplikasi Bapak Ibu. Nanti saudara bisa isi dan ada pendoa NDC yang akan berdoa bersama dengan saudara. Dan juga saya ingatkan, mari kita baca revive kita setiap hari untuk persekutuan kita dengan Tuhan hari lepas hari. Ada di aplikasi dan juga ada di Instagram, saudara bisa baca merenungkan firman Tuhan. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita berdoa. Saya jemput saudara bagi berdiri kembali. Bapak di surga, terima kasih buat ibadah yang luar biasa hari ini. Kami tahu kami beribadah kepada Tuhan dan Tuhan hadir di tempat ini. Pada saat kami memuji menyembah Tuhan, Roh Kudus hadir menjamah kami. Pada saat kami memberikan persembahan, Tuhan juga hadir. Terlebih saat kami mendengar firman Tuhan, Engkau memberkati, mengurapi kami semua. Dan kami percaya firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah berlalu begitu saja. Itu akan tertanam dalam hidup kami, menjadi buah-buah yang manis. Dan hidup kami menjadi berkat di mana kami ada. Karena kami menjalani hari-hari kami sesuai dengan perjanjian Tuhan dengan kami. Menjalani hari-hari kami dengan covenant kepada Tuhan. Dan kami tahu di situ berkat Tuhan dicurahkan. Hidup kami akan memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Setiap keluarga, setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Ada hubungan yang luar biasa, yang harmonis. Ada anggur yang baru dalam setiap keluarga kami. Setiap pekerjaan, usaha, bisnis anak-anak-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati, menyediakan yang terbaik. Engkau bukakan setiap jalan-jalan yang baru bagi kami semua.
Yang sakit kami percaya di dalam nama Yesus sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Dan kami tahu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang, kami akan keluar dari tempat ini. Kami tahu Tuhan menyertai kami. Mari saudara yang kekasih, arahkan hatimu, angkat tangan kita bersama. Dan terimalah berkat yang besar melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus akan turun dalam hidup kita mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.